Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur pagi hari ini kami tetap merasakan berkat dan juga penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian firman-Nya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah prajurit yang baik. Nah, menjadi seorang prajurit bukan hal yang mudah. Harus mengikuti ujian. Ketika lulus ujian harus mengikuti pendidikan. Dan juga tentu itu sesuatu yang berat dalam pandangan kita. Nah, ketika juga menjadi seorang prajurit ini juga harus siap kapanpun dikirim kemanapun untuk mengamankan sebuah kota, untuk juga melaksanakan perintah atasan. Bahkan juga seorang prajurit juga mampu untuk mengorbankan nyawanya ketika dalam sebuah peperangan. Tentu menjadi seorang prajurit memang bukan hal yang mudah. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita juga dituntut menjadi seorang prajurit yang baik. Nah, saya dilantik atau ditabiskan menjadi seorang pendeta ketika usia 25 tahun. Dan itu merupakan usia yang masih muda untuk bisa memimpin dalam sebuah jemaat. Nah, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Karena ketika saya masuk ke dalam dunia pelayanan, banyak hal yang menjadi tantangan dan pergumulan saya. Terkadang saya mengeluh dalam sebuah situasi, bahkan juga mengeluh ketika banyak jemaat tetapi sedikit yang juga ikut berperan dalam pelayanan. Bahkan banyak jemaat yang hanya duduk diam menonton, bahkan juga menggerutu, menghujat, mengkritik dengan pedas dalam setiap pelayanan yang dilakukan gereja, tanpa menyadari bahwa kita juga sebagai orang Kristen dituntut juga untuk menjadi seorang pelayan atau juga menjadi prajurit bagi Kristus. Nah, bahkan terkadang ada sebuah situasi menyerah dalam pelayanan. Nah, tentu ketika kita menghadapi sebuah situasi yang membuat kita menyerah dalam sebuah tantangan yang kita hadapi, kalau kita perhatikan, ini merupakan hal yang wajar karena kelemahan dalam diri kita, keterbatasan dalam kemampuan kita membuat kita berpikir untuk menyerah. Bahkan seorang Musa yang juga seorang pemimpin bagi bangsa Israel juga menyerukan untuk merasa tidak mampu memimpin bangsa Israel. Namun dalam kelemahan yang kita hadapi, dalam segala tantangan yang kita hadapi, kita harus berfokus kembali bahwa tujuan dari pelayanan yang kita lakukan, tujuan menjadi seorang prajurit adalah untuk mengikuti semua perintah atasan. Dalam artian kita sebagai seorang prajurit pada Kristus, kita berfokus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga berserah kepada Tuhan. Nah, hal ini juga yang diharapkan bagi seorang Timotius yang muda, yang memang dipilih dan dibimbing oleh seorang Paulus untuk bisa menjadi seorang pelayan, untuk bisa menjadi seorang prajurit yang baik.
Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah prajurit yang baik? Bagaimanakah keberhasilan dari seorang prajurit? Nah, sama halnya dengan tentara, mereka berhasil ketika menjalankan sebuah tugas yang diberitakan atasan. Begitu juga dengan kita. Sebagai seorang pelayan, yang menjadi sebuah keberhasilan kita adalah ketika kita selama di dunia ini, kita boleh menjadi saluran berkat, dan itu adalah sebuah kemenangan bagi kita. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak persoalan, ketika kita tidak menyerah pada keadaan dan berfokus kepada Tuhan, maka kita bisa disebut menjadi seorang prajurit yang baik. Mari kita sebagai seorang prajurit yang sudah dipilih Allah untuk melayani di ladang Tuhan, kita tetap kuat, kita bersama saling mendoakan agar segala tantangan, pergumulan, dan keputusasaan kita, itu Tuhanlah yang memberkati dalam kehidupan kita, agar kita mencapai tujuan dalam segala perintah Tuhan yang harus kita jalankan. Selamat pagi, selamat berjuang, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman dan juga penguatan bagi kami, agar kami tetap menjadi seorang prajurit yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, dan tidak pantang menyerah, dan kami hanya berfokus kepada kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Segala kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampunkan dosa dan juga kesalahan kami, agar kami layak untuk tetap menjadi anak Tuhan dan layak menerima berkat-Mu. Doa ini dan juga segala ucapan syukur ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga penuh yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menjadi saudara yang wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.